Assalamualaikum teman-teman sahabat setia Faktor. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Faktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan kali ini Faktor ingin berbagi kembali tentang PowerPoint, yaitu bagaimana cara mengganti gambar, logo, warna, teks, dan lain-lain pada slide atau pada template PowerPoint yang sudah jadi. Dalam tutorial ini Faktor contohkan kita akan mengedit atau kita akan mengganti gambar, logo, teks, dan lain-lainnya pada slide presentasi PowerPoint yang dibuat untuk ujian sidang seperti ini. Kita mulai dari slide pertama, slide 1 di sini. Nah, karena ini hanya berupa petunjuk, berarti slide ini tidak diperlukan pada saat presentasi ujian sidang. Dengan demikian, slide yang pertama ini silahkan di-delete. Caranya, tinggal klik pada slide yang mau dihapus, yang ada di slide pane ini, di sisi sebelah kiri. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, seperti itu. Atau boleh juga dengan cara klik kanan, kemudian pilih pada menu delete slide yang ini. Maka slide pertama hilang. Dan sekarang intro countdown ini menjadi slide pertamanya. Jika slide pembukanya atau intronya ini mau diganti dengan slide yang lebih personal, caranya silahkan buka slide PowerPoint yang akan dijadikan pengganti untuk slide 1 ini. Sebagai contoh, Faktor ganti dengan slide intro pembuka yang lebih personal. Misalnya di sini, nah ini. Caranya, setelah terbuka slide yang mau dijadikan penggantinya seperti ini, klik kanan pada slide pane yang di sisi kiri ini, klik kanan seperti ini, kemudian pilih copy. Klik copy, baru kita pindah lagi ke slide PPT sidang tadi. Di sini. Klik di bawah slide intro yang mau diganti di sini. Nah, perhatikan di sini muncul garis merah seperti ini, barulah klik pada tombol paste. Atau boleh juga dengan menekan tombol Ctrl dan huruf V pada keyboard. Nah, maka slide tadi masuk seperti ini. Karena slide ini kita copy, maka otomatis background dari slide ini menyesuaikan dengan warna background standar dari slide PPT sidang ini. Dengan demikian silahkan diganti background slide-nya. Jika background-nya mau disamakan dengan aslinya, silahkan ganti dengan biru tua. Caranya, untuk mengganti background ini, tinggal klik kanan pada area slide yang kosong, atau boleh juga di luar slide di sini misalnya. Nah, silahkan pilih format background. Nah, di sini muncul jendela format background seperti ini. Pada bagian color, silahkan pilih warna yang mau dijadikan background untuk slide intro ini. Misalnya kita pilih warna biru yang sangat tua yang ini. Klik di sini, nah maka backgroundnya menjadi seperti ini. Oke, itu cara menghapus dan cara menambahkan slide. Sekarang berikutnya pada slide judul yang ini. Mungkin yang pertama ingin diganti adalah logonya ini. Di sini logonya hanya berupa lingkaran warna dan teks logo. Jika mau diganti logo ini, Faktor tutup dulu biar lebih jelas. Cara untuk menggantinya, jika jendela format background belum muncul, sama seperti tadi, klik kanan, pilih format background. Setelah muncul jendela format background di sisi kanan seperti ini, klik logo yang mau diganti. Klik logonya. Kemudian pada jendela format shape di sini silahkan pilih pada picture or texture fill yang ini.
Klik di sini. Kemudian silahkan klik tombol file untuk mencari logo atau gambar penggantinya. Bagi para pengguna PowerPoint 365 dan 2019, di sini tombolnya bukan file tetapi insert. Sedangkan bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2016 dan di bawahnya, maka tombolnya namanya file seperti ini. Paktor di sini menggunakan PowerPoint 2016. Klik pada tombol file. Nah, silahkan cari logo atau gambar yang mau dijadikan penggantinya. Nah, misalnya logo ini yang mau dijadikan penggantinya. Klik pada logonya, klik tombol insert. Atau boleh juga langsung double klik pada logonya. Nah, maka di sini logo masuk. Karena sudah diganti dengan logo yang sesungguhnya, maka teks logonya silahkan di-delete. Klik pada teksnya, klik kotak area teks logo ini, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, jadinya seperti itu. Ini dengan asumsi jika kita mengganti logo, logo tersebut berupa lingkaran atau logonya berbentuk bulat. Jika logo yang mau dimasukkan di sini tidak berbentuk bulat, misalnya berbentuk tameng, segi 4, atau bentuk yang lainnya, lebih baik dihilangkan dulu lingkaran logo ini. Klik pada logo ini, silahkan tekan tombol delete pada keyboard, hilang. Nah, silahkan copy logo penggantinya. Silahkan buka folder tempat menyimpan logo sebagai penggantinya. Nah, sebagai contoh, Paktor ganti dengan logo Tutwuri Handayani. Misalnya yang ini. Klik kanan pada logo yang mau dijadikan penggantinya. Pada deretan menu yang muncul, pilih copy. Klik. Sekarang kita kembali ke PowerPoint kita. Di sini. Paste di sini atau Ctrl V pada keyboard. Nah, logo pengganti masuk, silahkan diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperkecil, agar menghasilkan bentuk yang tetap proporsional, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, lalu salah satu sudutnya didorong ke arah dalam seperti ini. Silahkan di-drag, ditempatkan pada posisi yang diinginkan. Misalnya di sini tadi. Oke, itu jika logonya tidak berbentuk bulat. Namun, kalau tidak menggunakan lingkaran seperti tadi, logo ini harus dalam bentuk file PNG. Artinya tidak memiliki background warna untuk logo ini. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua, bagaimana cara mengganti gambar ini? Gambar utama pada slide judul ini. Caranya gampang sekali, tinggal klik pada gambarnya. Hanya harus hati-hati saat mengklik gambar, karena bisa jadi di atas gambar ini ada bentuk lain yang warnanya transparan. Misalnya seperti ini. Nah, ini bentuk jajaran genjang yang ditempatkan di atas gambar. Untuk meyakinkannya bisa digeser. Nah, ini bentuknya yang ada di atas gambar Bumi Siliwangi tadi. Jadi salah kalau diklik di sini. Silahkan klik, berarti yang tidak terseleksi di sini di samping kanannya. Nah, baru ini yang terseleksi gambar gedungnya. Untuk mencobanya, untuk mengetesnya apakah benar yang terseleksi gambar gedung atau tidak, silahkan digeser seperti ini. Kalau gambar gedungnya bergeser, berarti kita sudah tepat menyeleksinya. Untuk mengembalikan pada posisi semula, tinggal klik tombol Undo. Nah, maka dia akan kembali ke posisi semula. Setelah terseleksi seperti ini gambar gedungnya, silahkan pada jendela format picture di sini, pilih Picture or Texture Fill yang ini. Kemudian pilih tombol File. Silahkan cari gambar penggantinya. Oke, misalnya Paktor ganti dengan gambar
seorang dokter yang ini. Misalnya karena penelitian kita tentang kesehatan atau berhubungan dengan kedokteran. Klik pada gambar penggantinya, klik tombol insert. Nah, maka di sini gambarnya langsung masuk seperti ini. Itu cara mengganti gambar utama pada slide judul. Kemudian untuk mengganti teks barangkali tidak terlalu sulit, tinggal diklik pada area teksnya seperti ini, kemudian di blok ganti dengan yang sesuai. Misalnya seperti itu. Silahkan posisinya disimetriskan. Kemudian untuk huruf E, S, I, S-nya silahkan kalau mau diganti, misalnya tebalnya dihilangkan dan warnanya diganti dengan warna netral. Nah, seperti itu misalnya. Itu cara mengganti teks. Yang lainnya sama saja, cara mengganti teks seperti itu. Kemudian di sini ada teks pakar tutorial. Jika mau diganti silahkan ganti yang sesuai. Jika mau dihapus tinggal klik kotak areanya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, hilang seperti itu. Oke. Kemudian untuk slide berikutnya, di sini juga sama. Ketika kita mau mengganti gambar yang ada di sisi kiri ini, klik dulu, kemudian silahkan dicoba digeser dulu, di drag. Nah, ternyata di sini ada bentuk segitiga dengan warna transparan hitam seperti ini. Jadi untuk mengganti gambar yang di belakang bentuk transparan ini, silahkan bentuk segitiga transparan ini digeser dulu seperti ini. Baru klik pada gambar yang akan diganti. Klik gambar yang mau diganti. Pastikan bahwa yang terseleksi ini adalah gambar. Barulah klik pada tombol file, pilih gambar penggantinya. Nah, seperti itu. Setelah gambarnya diganti, kembalikan bentuk segitiga transparan ini ke posisi semula. Klik bentuk segitiga transparan ini, baru digeser lagi. Paskan pada posisi semula. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian, jika kebetulan pada contoh slide PPT untuk sidang ini, misalnya pada rumusan masalah, ternyata kita memiliki 3 poin misalnya. Sedangkan di sini contohnya hanya 2 poin. Daripada kita repot-repot menambahkan bentuk yang sama seperti ini, lebih baik cari contoh slide yang lainnya yang memiliki 3 poin. 3 gambar ini. Cari di sini contohnya. Nah, ini seperti ini. Pada slide landasan teori di sini memiliki 3 gambar. Silahkan di-copy slide ini. Cara untuk menduplikat slide, tinggal klik kanan, pilih duplikat slide. Nah, maka di sini ada duplikatnya. Silahkan duplikatnya tadi digeser, dipindahkan ke atas, ke posisi rumusan masalah yang akan diganti menjadi 3 poin seperti ini. Nah, ini rumusan masalahnya, ini landasan teori sebagai penggantinya. Rumusan masalahnya silahkan di-delete. Klik pada slide rumusan masalah, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, sekarang landasan teori ganti judulnya menjadi rumusan masalah. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan slide yang lainnya, jika poinnya tidak sesuai. Misalnya di sini. Pada latar belakang masalah, di sini contohnya ada 4 latar belakang masalah. Ternyata yang kita butuhkan misalnya hanya 3. Silahkan dihapus 1 poin yang ada di slide latar belakang masalah ini. Cara menghapusnya tinggal klik saja pada teksnya seperti ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Untuk gambar icon vektornya juga sama, tinggal klik karena ini sudah digrupkan. Tekan tombol delete pada keyboard. Seperti ini. Kalau jaraknya mau dibuat sama, silahkan dipindahkan. Yang ini misalnya kita pindahkan ke bawah.
Karena ini ada gambar icon vektor, setelah diklik bingkainya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik icon vektornya, barulah digeser. Teksnya juga silahkan disesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian, jika icon vektor ini tidak sesuai, mau diganti, silahkan. Caranya tinggal dihapus dulu icon vektor yang ada sebelumnya. Yang ini misalnya kita delete. Kemudian silahkan cari icon vektor penggantinya. Untuk mencari gambar icon vektor, bagi pengguna PowerPoint 365 dan 2019, sudah disediakan di PowerPoint itu sendiri. Adanya di tab Insert, pada grup Illustration, di sini ada menu icon. Sedangkan bagi pengguna PowerPoint 2016 dan di bawahnya, untuk mendapatkan icon vektor, kita harus mendownloadnya dari internet. Untuk memudahkan, link download icon vektor sudah disediakan di dalam deskripsi video ini. Contoh hasil downloadnya seperti ini. Nah, ini adalah icon vektor yang sudah dimodifikasi oleh Paktor agar lebih mudah digunakan di PowerPoint. Misalnya, kita akan ganti icon vektor tadi dengan icon vektor yang ini misalnya. Klik icon vektornya seperti ini. Kemudian tekan tombol kontrol dan huruf C pada keyboard, atau boleh juga menu copy yang ini. Baru kita kembali ke PowerPoint kita di sini. Paste di sini atau Ctrl V pada keyboard. Nah, karena di sini backgroundnya hitam, otomatis icon vektor harus kita ganti warnanya agar lebih jelas. Dalam keadaan terseleksi icon vektornya, silahkan klik pada tab format. Nah, lagi-lagi di sini kelebihan PowerPoint 365 dan 2019, ketika kita mengganti icon vektor, di sini disediakan menu Graphic Fill untuk mengganti icon vektor yang lebih mudah. Tetapi bagi pengguna PowerPoint 2016 dan di bawahnya, untuk mengganti icon vektor kita harus klik pada menu color. Klik di sini. Nah, silahkan warna apa yang mau dipilih. Misalnya kita pilih warna biru yang ini. Nah, kemudian baru kita tempatkan di sini. Kalau icon vektor ini terlalu besar ukurannya, silahkan diperkecil. Caranya, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Lalu salah satu sudutnya didorong ke arah dalam seperti ini. Baru kita geser, tempatkan di atas bentuk jajaran genjang warna hitam ini. Kalau di sini tidak nampak, kurang jelas, silahkan diganti lagi. Klik color, misalnya kita pilih abu-abu muda. Nah, maka jadinya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada grafik. Grafiknya di sini sudah disinkronkan dengan Microsoft Excel. Jadi cara menggantinya sangat mudah sekali. Untuk mengganti grafik ini misalnya, tinggal klik pada grafik ini. Nah, di sini muncul kotak area grafik. Kemudian silahkan pilih pada tab Desain. Klik pada menu Edit Data. Klik di sini. Di sini ada dua pilihan, Edit Data dan Edit Data in Excel. Supaya lebih mudah, kita pilih saja Edit Data yang atas di sini. Nah, maka di sini muncul data-data dari grafik ini. Misalnya kita ganti di sini. Di sini 4 kategori dan 3 series. Misalnya kalau mau ditambah batangnya ini, grafiknya ini, silahkan tambahkan di sini. Kita copy misalnya dari sini untuk lebih mudahnya. Blok, tekan Ctrl C, paste di samping kanannya. Ctrl V pada keyboard. Nah, di sini otomatis muncul 4 batang grafik. Untuk teksnya tinggal diganti sesuai dengan keinginan. Misalnya kategori 1 kita ganti dengan tahun.
Nah, setelah kita ganti dengan tahun seperti ini datanya, maka pada grafik berubah menjadi tahun 2018, 19, 20 dan 2021. Kemudian pada bagian seriesnya silahkan disesuaikan. Misalnya kalau di sekolahan barangkali, nah misalnya 4 mata pelajaran seperti ini, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Maka di sini langsung berubah. Kemudian untuk angka-angkanya tinggal diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sudah kita edit, tinggal klik tombol silang pada tampilan Excel-nya ini. Nah, kalau di sini judulnya mau diganti, tinggal klik pada Change Title, silahkan ganti. Misalnya seperti itu. Oke. Untuk grafik yang lainnya tidak jauh berbeda, karena grafik-grafik yang ada di sini sudah disinkronkan dengan Microsoft Excel. Kecuali yang ini, nah walaupun di sini berbentuk grafik, tetapi ini murni gambar. Jadi kalau misalnya pada poin pertama di sini nilainya tidak 75, misalnya 50, ganti dengan angka 50 seperti itu, maka pada grafik lingkarannya ini silahkan disesuaikan. Caranya tinggal klik grafik lingkaran warna birunya ini. Nah, di sini ada titik kuning. Titik kuning yang ada di sisi kiri ini silahkan ditarik sesuai kira-kira 50, berarti setengahnya di sini. Nah, seperti itu untuk mengganti grafik hasil penelitian yang tidak disinkronkan dengan Microsoft Excel. Jadi secara manual. Oke, itu barangkali bagaimana mudahnya cara mengedit baik gambar, teks, dan lain-lain pada slide PowerPoint yang khusus untuk sidang skripsi, tesis, maupun disertasi. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya. Kita kembali ke slide awal. Yang ini karena tidak dibutuhkan, tadi sudah diganti dengan yang ini. Berarti yang paling atas, slide 1 kita delete. Nah, kita slide show.
Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Paktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.